Aplikasi biologi molekuler di bidang pertanian. Biologi molekuler secara umum. Biologi molekuler merupakan multidisiplin ilmu dari biokimia, biologi sel, dan genetika yang di dalamnya mempelajari tentang dasar molekuler dari adanya aktivitas biologi pada level molekuler di dalam dan di antara sel, seperti proses interaksi adanya perbedaan antara tipe DNA, RNA, protein, dan biosintesisnya yang memiliki inovasi atau perkembangan pesat. Aktivitas atau mekanisme pada level molekuler dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan gen pada suatu penyakit genetik, identifikasi DNA, terapi gen, dan lain sebagainya yang sangat penting untuk dipelajari, serta memiliki pengaruh yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Biologi molekuler memiliki peran yang cukup esensial dalam bidang pertanian. Perkembangan ilmu bioteknologi dan biologi molekuler memungkinkan kita untuk dapat mengatur atau bahkan mengendalikan sifat tanaman dengan menggunakan informasi urutan DNA, seperti struktur, fungsi, mekanisme, dan lain sebagainya. Bioteknologi modern telah memberi kemajuan pada bidang pertanian sebagai teknologi baru dengan teknik-teknik biologi molekuler, sehingga kita mampu mengatasi berbagai permasalahan dan mengupgrade kualitas pertanian, seperti mengelola kesehatan tanaman, mengoptimalkan hasil produksi, dan mengurangi penggunaan pestisida. Teknik-teknik biologi molekuler mampu mendeteksi dan mengidentifikasi adanya organisme pengganggu tanaman dengan memahami perkembangan infeksi suatu penyakit dalam tanaman inang, pengaruh faktor lingkungan terhadap kejadian, keparahan serangan penyakit, serta penyebaran organisme pengganggu tanaman. Kemudian, biologi molekuler juga telah memberi peluang pada pemuliaan tanaman dengan memberi solusi atau mengatasi dan memecahkan permasalahan yang terdapat dalam prosesnya. Pemuliaan molekuler dapat membantu menyeleksi sifat-sifat unggul dalam populasi yang sebelumnya terkendala oleh kerumitan sifat genetik yang berinteraksi dengan faktor lingkungan. Informatika gen mendeskripsikan fenologi tanaman. Fenologi tanaman adalah waktu munculnya berbagai karakteristik morfologi khas dari tanaman, misalnya saat perkecambahan biji, fase pertumbuhan dan perkembangan pada daun bunga dan buah, serta bagaimana aktivitas tanaman merespon iklim dari lingkungan. Adapun fungsi dari mengamati fenologi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami variasi musim tanaman. Kedua, panduan menanam tanaman. Ketiga, manajemen budaya dan pengendalian hama penyakit. Pengamatan filogeni secara konvensional adalah pengamatan dengan mengamati dan mencatat periode fenologi. Kekurangannya yaitu membutuhkan banyak waktu, tenaga kerja, dan sumber daya keuangan. Selain itu, data yang diperoleh dibatasi oleh kultivar, iklim, lingkungan geografis, operasi pertanian, dan faktor lainnya. Sehingga, pencatatan filogeni pada tahun sebelumnya untuk dijadikan acuan dinilai kurang akurat. Solusinya yaitu harus dilakukan cara yang lebih akurat untuk dapat menggambarkan fenologi. Pengamatan filogeni menggunakan biologi molekuler atau informasi gen. Prinsipnya yaitu ekspresi gen yang terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh regulasi umum pertumbuhan tanaman dan kondisi lingkungannya. Sehingga pengamatan dilakukan dengan melihat informasi gen atau fenologi gen. Fenologi gen memungkinkan dalam menyusun periode fenologi lebih awal dan manajemen yang tepat. Bagaimana caranya? Jadi, ketika perubahan lingkungan eksternal menyebabkan kemajuan atau keterlambatan fenologi, ekspresi gen yang terkait, dalam hal ini tingkat molekuler, akan selalu mendahului munculnya fenomena fenologis. Oleh karenanya, kita dapat menilai dan menerapkan operasi pertanian secara efektif dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Wang dan kawan-kawan pada tahun 2014 menjelaskan tentang informasi gen sebagai upaya dalam mengetahui periode filogeni. Pada intinya, ia menemukan perubahan informasi ekspresi gen terkait dengan perkembangan bunga pada anggur yang dikode oleh gen apetala 1 dan apetala 3. Dengan adanya perubahan tersebut, dapat dibuat gambaran fenologi anggur dan dapat memandu pembuahan dan pembungaan yang tepat dalam produksi anggur.
prediksi status pertumbuhan tanaman di bawah tekanan. Informasi ekspresi gen juga dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh tekanan lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, seperti yang terlihat, terdapat model informasi ekspresi gen yang menggambarkan status pertumbuhan tanaman. Tanaman kadang-kadang mendapat ancaman dari biotik maupun abiotik dari sekitarnya yang dapat mengakibatkan penurunan hasil agronomis dan kualitas hasil tani. Efek dari tanaman yang stres sulit untuk diamati dari luar. Ketika sudah berhasil diketahui bahwa sebuah tanaman mengalami tekanan, akan cenderung sulit untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Oleh karena itu, bukanlah cara yang tepat untuk memantau tanaman demi pemulihannya melalui fenotip. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Krasensky dan Jonak pada tahun 2012 yang mempelajari tentang pola ekspresi gen yang diinduksi stres dalam kekeringan, suhu ekstrim, dan stres salinitas. Pada awal, akhir, dan sebuah perubahan pada ekspresi gen terkait dengan peristiwa pensinyalan tanaman dalam responsnya terhadap tekanan lingkungan, seperti asam salisilat, asam jasmonat, asam absisat, dan ion kalsium yang mencerminkan keadaan pertumbuhan tanaman di bawah tekanan. Penelitian tentang informasi ekspresi gen dalam jaringan yang berbeda dan tahap perkembangan yang berbeda di bawah lingkungan yang berbeda kondisi akan memberikan dukungan untuk prediksi pertumbuhan keadaan tanaman di bawah tekanan pada tingkat molekuler. Kesimpulannya adalah, biologi molekuler dapat diaplikasikan pada bidang pertanian, yaitu dengan aplikasi pertanian penanda molekuler DNA dan teknologi transgenik, yaitu pada identifikasi kultivar dan analisis kemurnian benih, evaluasi sumber daya plasma nutfah, prediksi heterosis, konstruksi peta genetik, pemetaan gen, cloning, informasi gen mendeskripsikan fenologi tanaman, prediksi status pertumbuhan tanaman di bawah tekanan, dan evaluasi pengaruh pupuk.